Halo, perkenalkan nama saya Moses Reza Sitanggang dengan NIM C0E024028. Jadi kali ini saya akan memaparkan materi cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan juga fungsi pajak. Yang pertama, pengertian pajak. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cara dan sistem pemungutan pajak. Sistem pada dasarnya adalah suatu cara atau mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pajak, sistem pemungutan berarti cara pemerintah menentukan, menghitung, menarik pajak dari masyarakat. Menurut Mardiasmo 2019, terdapat 3 macam sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan juga Withholding System. Yang pertama adalah Official Assessment System, yaitu sistem di mana pemerintah atau fiskus menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan dari otoritas pajak. Yang kedua adalah Self-Assessment System, yaitu sistem di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas. Sistem ini berlaku di Indonesia sekarang. Yang ketiga adalah Withholding System, yaitu sistem pemotongan di sumber di mana pihak ketiga memotong pajak langsung dari penghasilan wajib pajak. Misalnya, perusahaan yang memotong PPh pasal 21 atas gaji karyawan. Lalu, tarif pajak. Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menghitung berapa besar pajak yang harus dibayar. Tarif ini menjadi dasar penting dalam menentukan beban pajak yang ditanggung masyarakat. Menurut literatur perpajakan, dikenal beberapa bentuk tarif pajak, antara lain tarif progresif, tarif proporsional atau flat, tarif regresif, dan juga tarif degresif. Yang pertama adalah tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentase tarifnya berubah mengikuti kenaikan nilai objek yang dikenai pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan atau pajak PPh orang pribadi. Yang kedua, tarif proporsional atau flat adalah tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga adalah tarif regresif, adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya, tidak berubah-ubah. Dan yang terakhir adalah tarif degresif, adalah tarif pajak yang nilai persentasenya semakin rendah jika nilai objek yang dikenai pajak semakin meningkat. Dengan begini, apabila persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil, akan tetapi jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Fungsi pajak. Pajak bukan hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga berfungsi luas dalam kehidupan bernegara. Menurut Mardiasmo 2019, fungsi pajak meliputi 4, yaitu yang pertama fungsi budgetir atau anggaran, yang kedua fungsi reguler atau mengatur, yang ketiga fungsi retribusi, dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Yang pertama, fungsi budgetir atau anggaran, yaitu sebagai sumber dana utama untuk membiayai pengeluaran seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan gaji pegawai negeri. Yang kedua adalah fungsi reguler atau mengatur, yaitu pajak yang digunakan untuk mengatur perekonomian dan perilaku masyarakat, misalnya pajak tinggi pada barang mewah untuk mengurangi pola hidup konsumtif.
Yang ketiga adalah fungsi retribusi, yaitu membantu pemerataan pendapatan melalui pembiayaan program sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi, yaitu menjaga kestabilan ekonomi, misalnya dengan mengendalikan inflasi atau menjaga daya beli masyarakat. Kesimpulan, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara. Sistem pemungutan pajak menunjukkan cara pemerintah menentukan, menghitung, dan menarik pajak dari masyarakat. Di Indonesia sendiri, sistem yang berlaku adalah self-assessment system, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Di Indonesia juga disertai dengan sistem pemotongan di sumber atau withholding system untuk jenis pajak tertentu. Struktur tarif pajak dapat berbentuk progresif, proporsional, atau regresif yang diterapkan agar pembebanan pajak lebih adil dan efisien. Selain sebagai sumber penerimaan negara atau budgeteer, pajak juga memiliki fungsi mengatur atau reguler, retribusi, dan stabilisasi ekonomi. Dengan demikian, pajak bukan hanya menjadi kewajiban masyarakat, tetapi juga instrumen penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih.